Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Rabbina, perkataan Rabb kita, abasa wa tawalli. Boleh dibaca imalah, tawalli atau tawalla dengan fathah. Abasa telah bermuka masam, wa tawalla dan telah berpaling. Nah, siapa yang bermuka masam ini? Ahlus sunnah wal jamaah menafsirkan bahwa yang bermuka masam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang Syiah tidak terima bahwasanya yang bermuka masam ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu kata mereka la fi khuluqin azim, ya, berada dalam akhlak yang mulia, tidak mungkin bermuka masam kepada orang beriman yang datang kepadanya. Yaitu urusan mereka tidak mau tafsiran seperti ini, ya. Yang jelas kita menafsirkan seperti itu ada dasarnya. Nah, dasarnya mari kita baca hadisnya. An Aisyah qalat, Aisyah mengatakan, unzila telah diturunkan surah Abasa wa Tawalla fi ibni Ummi Maktum, dalam kasusnya Abdullah ibni Ummi Maktum al-a'ma, yang dia itu orang buta. Ini namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ada juga yang mengatakan Amr bin Ummi Maktum, ya, diperselisihkan namanya. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqulu, maka dia berbuat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arsyidni, berilah petunjuk kepada saya. Jadi maksudnya dia minta diajari ilmu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun, ada seorang laki-laki, min udzama'il musyrikin, dari tokoh-tokoh pembesar orang-orang musyrik. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu, maka berbuatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Wa yuqbilu, dan beliau menghadap alal akhar, kepada orang yang lain, yaitu si kafir tadi. Wa yaqulu, dan Nabi bertanya kepada si kafir tadi, atara, apakah kamu melihat, bima aqulu, terhadap apa yang saya ucapkan, ba'san, ada bahaya atau ada keburukan? Jadi maksudnya Nabi bertanya, apakah isi dakwah saya ini ada buruknya? Fayaqulu, maka si kafir menjawab, la, tidak ada. Fa fi hadza, maka dalam kasus inilah unzila, telah diturunkan ayat ini. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau menganggap hadis ini gharib, tetapi Syekh Albani menganggap hadis ini sahih. Karena itu, inilah dasar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan abasa wa tawalla, yang bermuka masam dan berpaling itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satu maksiat apapun di sini, ya. Karena kasusnya Nabi itu lagi ngobrol bersama salah satu tokoh orang kafir. Beliau dakwai dia. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum datang belakangan karena dia buta, tidak tahu bahwa Nabi itu lagi ngobrol dengan orang yang lain. Maka dia langsung tiba-tiba nyerundul, ya, mengatakan, apa, ya Rasulullah, tolong saya ajari. Nah, kalau dia tahu bahwasanya Nabi sedang ngobrol sama orang lain, mungkin dia tidak akan melakukan seperti itu. Tapi karena dia tidak tahu bahwa Nabi sedang sibuk dengan orang lain, maka tiba-tiba dia berkata kepada Nabi seperti itu. Nah, dalam kondisi itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bermuka masam, tidak menjawab Abdullah bin Ummi Maktum, tapi beliau malah menghadap kepada si kafir tadi. Dan Nabi tujuannya bagus, beliau menghadap kepada si kafir tadi untuk melanjutkan pembicaraan yang belum selesai, dan juga supaya si kafir ini nanti masuk Islam. Kalau si kafir ini masuk Islam, maka diharapkan orang-orang yang lain pada masuk Islam. Kenapa? Ini kafir tokoh, ya. Kalau tokoh masuk Islam, maka biasanya apa? Pengikut-pengikutnya akan masuk Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bukan maksiat, bukan apa? Maksiat. Karena tidak ada kebencian Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sama sekali tidak ada. Bermuka masamnya beliau karena apa? Karena pembicaraan belum selesai kok sudah diputus oleh perkataan Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Dan Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak salah karena dia buta, tidak mengetahui kondisi. Kalau dia tahu kondisi kemudian tiba-tiba masuk dalam pembicaraan sementara Nabi belum selesai pembicaraan dengan orang lain, nah ini kurang adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun ini bukan maksiat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja Allah menegur beliau. Mestinya beliau tidak perlu bermuka masam, mestinya beliau menghadapi dua-duanya karena sama-sama tamu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mestinya beliau lebih menghadap kepada si buta ini.
Kenapa? Si buta ini orang beriman, sementara tamunya yang sebelumnya tadi adalah orang kafir. Mana lebih mulia muslim dengan kafir? Tentu saja lebih mulia yang muslim. Meskipun orang kafir ini diharapkan oleh Nabi waktu itu untuk bisa masuk Islam, dan dia menyebabkan masuk Islamnya orang-orang yang lain. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang ke-8, al-haditsus tsamin. Qaulu Rabbina, perkataan Rabb kita, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, thawrani, adalah dua sapi jantan, aqirani, yang dilumpuhkan, finnari, di dalam neraka. Dulu saya terjemahkan aqirani itu disembelih ya, tetapi ternyata saya lihat di dalam kitab syarah itu maksudnya dilumpuhkan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tayalisi, derajatnya sahih. Hadis ini menafsirkan kata-kata idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Maksudnya digulung bagaimana? Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kuwirat itu maksudnya sinarnya dihilangkan sehingga matahari menjadi gelap gulita. Sekarang matahari kalau kita lihat kan terang benderang. Nah, suatu saat nanti, yaitu pada hari kiamat, akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lenyap sinarnya. Jadi sebagian ulama mengartikan kuwirat digulung, sebagian lagi mengartikan kuwirat itu dilenyapkan sinarnya. Nah, mana dua tafsiran yang benar ini? Semuanya benar. Karena semuanya menafsirkan bijuz'il ma'na, menafsirkan kata-kata kuwirat dengan satu bagian makna yang terkandung pada kata-kata tersebut, dan itu diperbolehkan dalam tafsir. Namanya matahari ketika digulung, nah maka proses awalnya adalah digulung, proses akhirnya adalah sinarnya lenyap. Nah, maka kalau diartikan digulung, ini berarti menafsirkan dengan proses awal dari kuwirat tadi. Kalau menafsirkan itu dipadamkan sinarnya, berarti menafsirkan dengan proses akhir dari kuwirat. Nah, itulah yang disebut apa? Tafsirun bijuz'il ma'na, menafsirkan dengan sebagian makna dari kata-kata kuwirat tersebut. Maka tidak ada pertentangan tafsir sebenarnya dalam hal ini. Nah, setelah matahari digulung, kemudian dipadamkan sinarnya, kemudian diapakan? Apa nasibnya matahari? Nah, hadis ini menjawabnya. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah menjadi dua, seperti dua sapi ya, yang dilumpuhkan. Aqiron itu yang dilumpuhkan dengan luka ya, dilukai kemudian lumpuh, finnar, dalam neraka. Nah, sebagian orang yang tidak punya kepahaman ilmu agama menganggap bahwa hadis ini tidak mungkin sahih dari Nabi SAW, karena dia menggunakan akal ya. Apa salahnya matahari dan bulan kok dimasukkan dalam neraka? Nah, ini salah paham orang yang tidak paham ilmu agama. Para ulama menjawab bahwasanya matahari dan bulan dimasukkan dalam neraka itu bukan untuk disiksa, bukan, tapi justru sebaliknya, untuk menyiksa ahli neraka. Itu sama dengan kalam Allah dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah, bahwasanya neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Nah, orang yang tidak paham mungkin akan mengatakan, apa salahnya batu-batu dimasukkan ke dalam neraka? Nah, kamu nggak paham, batu ini bukan disiksa di neraka, bukan, tapi justru batu ini untuk menyiksa supaya orang-orang yang di neraka itu tambah kepanasan. Karena kalau ada api, kemudian ada batu, nah batunya ini menambah panasnya api tersebut dengan panas yang sangat dahsyat. Karena itu hadis ini juga mengingatkan kita satu hadis yang lain ya, tentang dzubab, yaitu lalat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzubabu kulluhu finnar." Lalat-lalat dan sejenisnya itu semuanya di dalam neraka. Illan nahla, kecuali lebah ya, lebah untuk madu itu yang tidak masuk neraka. Jadi dzubab itu adalah binatang-binatang kecil yang suka terbang-terbang itu, baik itu lalat maupun yang lain-lain. Nah, semuanya itu akan masuk dalam neraka, kecuali lebah tidak masuk dalam neraka. Nah, ini kalau orang tidak paham hadis ini, dia akan menganggap ini hadis pasti palsu ya. Apa salahnya lalat kok dimasukkan neraka? Nah, ini bukan begitu pemahamannya. Ini lalat dimasukkan neraka bukan disiksa, tetapi untuk menyiksa. Dan jangan dibayangkan lalatnya neraka sama dengan lalatnya dunia.
Kalau lalatnya dunia mungkin kecil-kecil ya. Nah, lalatnya neraka kita nggak ngerti bagaimana kondisinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh lalat-lalat ini karena digunakan untuk menyiksa ahli neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.